Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kembali kami akan ajak Anda untuk menyapa Profesor Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Mbak Ibuni. Baik, kita lanjutkan bincang kita ya, Prof. Tadi Ya, terputus pertanyaan saya soal bagaimana peluang Richard Eliezer ini bisa lolos dari dakwaan pembunuhan berencana, Prof. ya, kita lihat makanya di dalam suatu pembuktian kemarin, adakah suatu peran di dalam perencanaan? Kan perencanaan ini ada waktu berpikir untuk tidak berpikir. Kalau memang dia tidak tahu apa ada suatu perencanaan, ya kelihatannya nggak masuk nantinya. Masuk kualifikasi 338. Kemarin kan dakwaannya kan memang kumulatif, tapi kan ke satu kedua. Ke satu ada 340, kedua adalah 338. Nah, kalau itu memang nanti dari pembuktian-pembuktian yang dilakukan dalam penuntutan dan itu kan. Jadi kita perdebatannya ini ada dua dimensi Mbak Ibu. Eh, Jaksa selalu berpikir pasti seperti dakwaannya kan gitu kan. Oke. Tapi penasihat hukum bisa mematahkan bahwa ini memang tidak ada peran sekali. Tahu-tahu dipanggil, bisa juga. Misalnya kemarin kan tahu-tahu dipanggil, ditawari untuk menembak dan mau, berarti nggak ada perencanaan. Kalau itu memang hanya bukti yang dilakukan. Tahu menembak, siap untuk melakukan tembak, hajar atau tembak. Pemahamannya hajar, tapi tembak. Atau kemarin kalau saksi yang lain mengatakan tembak kan, jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan saksi mengatakan lain tembak, tapi si Pak Sambo mengatakan hajar. Tapi saya melihatnya kok tembak ya, karena membawa senjata kok. Baik. Membawa senjata. Kalau tidak membawa senjata itu pakai tangan kosong hajar bisa Mbak. Senjata itu pakai pasti tembak. Terminologi seperti itu. Nah, itu oke lah. Itu sudah perdebatan tersendiri. Tapi kalau tadi Mbak Ibu nih terkait bahwa dia tidak tahu, kemudian dipanggil karena R itu tidak mampu melakukan penembakan, dan kemudian dia dipanggil kemudian mampu, berarti terlepas dari perencanaan. Kalau yang kemarin seperti itu, kalau saya nggak melihat secara utuh ya, kalau itu sampai dimunculkan bahwa dia memang hanya mampu untuk melakukan tembakan dan tidak tahu apa yang terjadi di Saguling, karena dipanggil R tidak mau, masuk kualifikasi cukup 338. Ini yang saya kira menjadi yang peran paling ringan. Makanya LPSK sampai memberikan rekomendasi itu juga saya kira itu peran paling ringan, dia memang sebagai elemen material istilahnya kemarin di dalam elemen material, tapi elemen material untuk melakukan tindakan penembakan, bukan tindakan kaitannya mengumpul ada sigap di Saguling kemudian sampai pada di perencanaan. Nah, ini sudah saya kira menjadi poin penting bahwa si Eliezer tidak masuk kualifikasi sebagai perencanaan, tapi sebagai eksekutor dalam suatu penembakan. Itu Mbak. Nah, bicara soal eksekutor ini, Prof, di persidangan kan waktu itu ahli hukum pidana juga sempat memberikan penjelasan, Prof, soal Don Pleger, yakni orang yang menyuruh, kemudian pihak yang disuruh ini dikatakan sebagai alat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Nah, menurut Prof seperti apa pengaruhnya ke Ya, tuntutan? ya betul. Itu dalam konteks suatu delik yang bersifat umum betul. Tapi kita melihat di sini adalah penegak hukum. Ada relasi kuasa, ada suatu pertanggungjawaban, sehingga sangat tidak adil. Ya, penafsiran sebagai orang yang disuruh diperintah tidak bertanggung jawab itu lain. Konsep tidak bertanggung jawab itu tidak ada kemampuan sama sekali, tapi ini punya kemampuan. Penegak hukum loh, Pak. Eliezer penegak hukum, R penegak hukum, ya kan? Hanya K yang bukan penegak hukum. Makanya saya katakan K ini rupanya hukumnya mungkin paling rendah, Baik. karena keluguannya, ketidakmampuannya dan kemarin kesaksian itu jadinya dia agak lebih rendah. Tapi sebagai penegak hukum saya kira harus mampu di situ. Jadi bukan sebagai pertanggungjawaban sebagai Eliezer Sambo, enggak bisa sebagai tanggung jawab bersama, bahwa dalam peran serta saya pernah membaca Mbak dalam beberapa jurisprudensi zaman Belanda lagi, maksudnya Hograt, putusan Hograt tahun 35, 36, mungkin Mbak Ibu juga belum lahir, kita belum lahir. Itu menurutkan dalam peran serta, ya peran serta dalam suatu kejahatan itu semua bertanggung jawab tergantung dari peran masing-masing. Kehendaknya memang nggak sama, tapi kehendak untuk melakukan kejahatan ya. Disinilah maka saya katakan bobot dari peran itu berbeda-beda. Mungkin bobot R 80, bobot P
60, bobot P karena tidak tahu apa-apa 40. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tetap ada kemampuan bertanggung jawab bersama. Tergantung peran masing-masing. Itu saya berdasarkan jurisprudensi tahun 1935, putusan Belanda. Baik, Prof. Hipnu tadi menyebut bahwa kita tahu Richard Eliezer dan Verdi Sambo ini sama-sama anggota Polri, penegak hukum. Nah, ini artinya status mereka sebagai penegak hukum tapi melakukan tindak pidana, artinya apa juga bisa memperberat tuntutan terhadap mereka, Prof? Ya, itu kembali pada nanti pertimbangan yang memperingan dan yang memberatkan. Terhadap yang memberatkan, justru itu saya sepakat Mbak Pun. Ini adalah dilakukan oleh penegak hukum. Di rumah penegak hukum. Korbannya penegak hukum. Nah, itu. Ini agak sulit. Inilah yang saya kira suatu yang sangat memberatkan. Belum lagi membawa korban-korban lain di antara penegak hukum. Yang kena obstruction of justice, yang kena demosi, dan sebagainya. Itu kan suatu yang cukup luar biasa. Jadi tidak hanya dilihat pada, tapi ini Sambonya loh Mbak, jangan R, kalau R saya itu nggak terkait. R, P, K nggak terkait, itu hanya terkait dengan suatu pembunuhan. Tapi kalau F, wah itu luar biasa yang memberatkan dari suatu kejahatan ini. Karena membawa institusi, personil institusi, kemudian sampai memberikan nilai institusi menjadi turun jatuh, itu saya kira suatu yang sangat memberatkan dalam suatu pidana. Tapi yang meringankan memang betul. Saya sepakat tadi PH Pak Mala Aritonang menyatakan dengan keadaan keluarga, dia mengakui kesalahannya, anak-anak masa depannya, dan saya itu sebagai faktor sosial yang sangat memberikan nilai kemanusiaan mungkin bisa memberikan. Begitu Mbak Iben. Baik, Prof. Hipnu, kita sedikit beralih dari Richard Eliezer. Selain Richard yang hari ini menjalani sidang tuntutan, juga ada terdakwa Putri Chandrawati ya Prof, yang akan digali keterangan sebagai terdakwa. Kira-kira poin apa saja yang akan diperdalam oleh hakim, Prof? Baik, pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca Anda hari ini, saat ini adalah terdakwa Putri Chandrawati yang baru tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sudah mulai memasuki ke ruang tunggu terdakwa, di mana Putri Chandrawati hari ini akan menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. Sebelumnya juga sudah nampak terdakwa Richard Eliezer masuk didampingi kuasa hukumnya Roni Talapesi. Dan inilah pemirsa yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah Richard Eliezer yang baru turun dari mobil tahanan. Kami akan coba kembali sapa Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, masih dengar suara kami, Prof? Selamat pagi, Prof. Hipnu. Jangan kemana-mana pemirsa, breaking news Steven sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.